Mulai. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, hari ini materi yang kita bahas adalah menganalisa struktur statistik tentu. Tetap ya, masih yang kita bahas adalah statistik tentu, yaitu dengan metode yang berikutnya, berarti metode ketiga untuk di teori kali ini, yaitu metode Cross. Dinamai Cross karena penemunya adalah Hardy Cross. Ya. Dasar daripada metode Cross ini tetap yang pertama itu adalah momen primer. Jadi harus bisa menghitung momen primer. Yang dimaksud momen primer itu apa? Adalah momen yang terjadi pada ujung-ujung daripada balok ataupun kolom, di mana tumpuan di ujung-ujung itu sebagai jepit. Jepit berarti tumpuan ya, diperletakkan. Bukan di kondisi aslinya dari soal. Kemudian selain momen primer, ada definisi-definisi lain. Yang pertama yaitu faktor kekakuan. Yang dimaksud faktor kekakuan adalah nilai besaran momen yang diperlukan untuk memutar sebesar 1 radian, di mana ujung lainnya jepit, tapi ujung lainnya juga sama jepit. Jadi di satu ujung diberikan putaran sebesar 1 radian, dan di ujung lain ditahan sebagai jepit. Asli daripada faktor kekakuan itu adalah ujung lainnya jepit. Jadi seperti ini ya. Di sini diputar 1 radian, di sini ditahan jepit. Momen yang dipakai buat memutar itulah yang dinamakan dengan faktor kekakuan. Ya. Tidak kita bahas bagaimana menurunkan nilainya, ya. Kita hafalkan saja. Kalau ini diputar 1 radian, momen yang dibutuhkan buat memutar, jika balok ini punya data materialnya E, dan dimensi daripada penampangnya mempunyai momen inersia I, kemudian panjang batangnya adalah L, maka faktor kekakuannya adalah sebesar 4 kali E kali I dibagi L. Sedangkan momen yang dipakai buat nahan, karena ini jepit, berarti di sini rotasinya 0, di sini rotasinya 1 radian. Momen yang dipakai buat nahan nilainya adalah sebesar 2 EI per L. Ini juga tidak kita bahas nilai reaksinya, karena ini ada di teori sebelumnya. Ya. Jadi ini 4 EI per L, ini 2 EI per L. Ya. Maka muncullah definisi berikutnya. Jadi ini definisi pertama adalah faktor kekakuan. Ya. Kalau faktor kekakuan itu berapa? Nilainya adalah 4 EI per L. Kalau ditanya definisinya adalah momen yang dibutuhkan buat memutar sebesar 1 radian pada salah satu ujung sendi, di mana ujung lainnya ditahan dengan jepit. Ya. Kemudian ada definisi berikutnya, jadi ini nggak saya bahas cara menurunkannya. Kemudian ini juga kita abaikan saja yang ujung lain sendi, nanti ini kita lewati karena kita mau belajar yang terus tetap dulu. Jadi biar satu saja yang dihafalkan, faktor kekakuan ujungnya jepit adalah 4 EI per L. Kemudian ada definisi lain, yaitu faktor induksi. Faktor induksi untuk ujung lainnya jepit, karena tadi momen yang dipakai buat nahan itu sebesar 2 EI per L, momen yang dipakai buat memutar adalah 4 EI per L, maka faktor induksinya adalah perbandingan dari nilai momen di ujung B dengan nilai momen di ujung A. Berarti nilainya adalah setengah. Ya. Jadi faktor induksinya itu yang setengah. Ini itu kalau yang ujung lainnya sendiri. Ya. Ini yang faktor induksi, keterangannya ada di sini. Ya, ini. Jadi sudah ada 3 definisi ya yang harus dihafalkan, yaitu momen primer, faktor kekakuan, dan faktor induksi.
Kemudian setelah itu ada lagi definisi yang harus dihafalkan lagi, faktor distribusi. Faktor distribusi adalah besarnya rasio penyebaran momen sebanding dengan nilai kekakuan dari masing-masing balok atau kolom. Ya. Nilai kekakuan dihitung dari mana? Dihitung dari rumus tadi 4EI per L. Ya. Katakanlah misalnya ada contoh soal seperti ini jepit, ini pertemuan 3 balok dan kolom, berarti ini jepit juga, kemudian ini sendi. Kita hitung faktor kekakuannya. Faktor kekakuan AB menghitungnya adalah 4EI per LAB. Faktor kekakuan BC menghitungnya adalah 4EI per LBC. Faktor kekakuan BD menghitungnya juga sama 4EI per LBD. Walaupun ini ujungnya sendi, ya. Jadi faktor kekakuan menghitungnya tetap yang 4EI per L. Nah, katakanlah nilai kekakuannya nilai kekakuannya biasanya berupa pecahan, ya. Karena pecahan itu agak susah, nanti untuk penilaiannya kita buat sebagai relatif. Itu bisa dikalikan dengan bilangan tertentu yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya. Ya, katakanlah misalnya kekakuan AB itu nilainya 2, kekakuan BC 2, kekakuan BD 1, ya. Maka menghitung faktor distribusi itu adalah total faktor distribusi nanti adalah -1, ya. Berarti faktor distribusi dari masing-masing adalah sebesar kekakuan masing-masing dibagi jumlah dari total kekakuan yang ada di kumpulan titik tersebut, ya. Faktor distribusi itu adanya di titik pertemuan. Jadi faktor distribusi di B itu berarti ada 3 faktor distribusi nantinya. Ada faktor distribusi BA, faktor distribusi BC, faktor distribusi BD. Ya. Yang total nilainya kalau dijumlah itu sebesar -1. Karena faktor distribusi itu selalu lawannya. Ya. Jadi faktor distribusi BA nilainya adalah -2 dibagi 2 ditambah 2 ditambah 1. Berarti -2/5. Ini harusnya ada minnya ya. Jadi ini ditambahkan sendiri catatannya. Ini semua harusnya ada minnya. Ya. Kemudian faktor distribusi BD berarti -1/5. Faktor distribusi BC berarti -2/5. Ya. Jadi kalau dijumlah nilainya dia -1. Jadi faktor distribusi dalam satu pertemuan titik itu nilainya selalu -1. Ya, diulang lagi. Jadi ada 4 definisi yang harus dimengerti. Pertama adalah momen primer, di mana rumus momen primer itu kalian cukup menghafal yang 2 saja. Yang pertama itu adalah momen primer pada akibat beban terpusat, yaitu kalau di sini ada P, kemudian di sini jaraknya yang sebelah kiri itu A, sebelah kiri B, di mana totalnya adalah L. Ya, maka momen primer yang ada di sebelah kiri itu berarti nilainya minus, besarnya adalah P kali A kali B kuadrat dibagi L kuadrat. Sesuai dengan perjanjian Sarah Jarum Jam, ini berarti nilainya negatif. Ya. Momen di ujung sebelah kanan, momen primernya adalah P kali B kali A kuadrat dibagi L kuadrat. Karena ini searah jarum jam, berarti ini nilainya positif. Ya. Kemudian satu lagi yang harus dihafal adalah momen primer akibat beban merata. Paling sering soal cuma 2 ini aja ya. Nanti kalau udah makin paham, makin pinter, bisa menghafalkan lagi momen primer akibat beban-beban yang lain.
Nah, kalau akibat beban Q dengan ini panjangnya L, berarti momen primernya sama tapi beda arah. Yang sebelah kiri minus, yang sebelah kanan plus, nilainya adalah 1/12 IL kuadrat. Nah, ini bisa ya, bisa dimengerti kan ya, nggak usah dihafal, mungkin bisa dibuat catatannya. Yang penting dimengerti ya, jadi nggak perlu hafal. Ini adalah definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua, faktor kekakuan. Faktor kekakuan itu rumusnya biasanya kita menimbulkan K. Ya. Rumus faktor kekakuan adalah 4 EI per L. Ya. Kemudian definisi yang ketiga apa? Faktor induksi. Faktor induksi adalah setengah. Kemudian definisi yang terakhir, yang keempat adalah faktor distribusi. Faktor distribusi di suatu titik, ya, sigma faktor distribusi di suatu titik itu selalu -1. Berarti nilainya adalah sebanding dengan kekakuan masing-masing. Jadi kalau misalnya di satu titik total kekakuannya adalah 5, berarti faktor distribusinya kalau ini 2 berarti -2/5, ini berarti -2/5, ini -1/5 kan. Kalau dijumlah dia total adalah -1. Paham untuk 4 definisi ini? Sebelum lanjut ke penerapannya. Halo, bisa paham ya? Iya, Bu. Ada 4 ya, Bu? Iya, jadi nggak perlu dihafal, tapi dimengerti ya, yang penting. Sekarang setelah faktor distribusi yang kita hitung ini masih yang di satu titik saja. Sementara ujung-ujung lain, ujung-ujung yang di tepi-tepi itu punya faktor distribusi juga, ya. Tapi kalau faktor distribusi yang di ujung-ujung ini hanya 2 saja yang dihafalkan, ya. Pertama, kalau ujungnya jepit. Ujung jepit itu faktor distribusinya 0. Karena dia selalu harus ada momen di situ. Berarti dia nggak perlu didistribusikan. Jadi faktor distribusinya. Kalau ujungnya sendi atau roll, maka faktor distribusinya -1. Karena kalau sendi atau roll, itu dia nggak boleh ada momen. Ya. Berarti nambah satu definisi faktor distribusi yang di ujung. Ya, kalau definisinya sih tetap 4 ya, hanya menghitung nilainya yang beda antara di titik sama. Ya, sekarang kita lanjut ke penerapannya. Penerapannya pertama tentu kita harus ngitung faktor-faktor definisi-definisi tadi. Jadi pertama harus menghitung momen primer, kemudian menghitung faktor distribusi. Kalau faktor induksi nggak usah dihitung ya, karena itu nilainya setengah, itu nanti hanya diterapkan untuk perhitungan penyebaran momennya saja. Jadi yang harus dihitung adalah momen primer, nilai kekakuan, faktor distribusi. Baru setelah itu kita lakukan penyebaran momennya. Ya. Nah, penerapannya gimana? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya. Ke sini. Nah, ini kebetulan contohnya masih balok saja, ya, pada balok menerus. Pada prinsipnya di cross ini ada 2 model. Yang pertama adalah model baik pada balok maupun pada portal, tapi yang tidak ada pergoyangan. Tidak ada pergoyangan itu artinya titik-titik simpul yang ada di soal itu tidak akan pindah tempat, ya, maupun titik-titik pertemuan kolom sama balok kalau misalnya di portal. Jadi merupakan portal tetap istilahnya, ya. Jadi yang kita pelajari dulu adalah pada portal tetap, ya. Kalau pada portal dengan pergoyangan, nanti setelah kita memahami portal tetap
sudah mahir banget, baru kita melangkah ke yang portal bergoyang. Ya. Contoh soal ini kita lewatin karena ini diselesaikan dengan modifikasi yang ada jepitnya. Jadi nanti bingung ya, apa kita kerjakan yang murni saja. Jadi semua contoh-contoh soal yang murni ya, bukan yang ada modifikasinya. Soalnya masih tetap sama seperti ini, tapi kita kerjakan dengan cross murni. Tahapan pertamanya apa? Ya, pertama ini kita harus lompat ke halaman berikutnya sih ya. Berarti, tapi ini nggak bisa dipotong. Kita hafalin aja, soalnya bentangnya ada 4, 4, 4, bebannya 10 ton yang di tengah, tumpuannya 4. Ini. Nah, cara penyelesaiannya di sini ya. Kita gambarkan dulu soalnya. Jadi baloknya ada 4 tumpuan, masing-masing 4 meter panjangnya. Soalnya cuma balok gitu aja, Bu. Ya soalnya banyak sih, kan ini bertahan dulu sahabat, balok dulu. Atau mau langsung lompat ke portal? Jangan, Prinsipnya, Bu, ini dulu, Bu. nah oke, prinsipnya sama ya. Jadi ini panjangnya masing-masing 4 meter. Ya, terus kekakuannya 4. Oke, apa kekakuannya EI semua. Soalnya yang tadi di atas. Terus ini bebannya, beban P-nya berapa tadi? 10 ton ya. Nah ini. Nah, misalnya soalnya seperti ini, kita mulai ngerjakan. Tahap pertama adalah kita membuat tabel seperti ini dengan notasi-notasi titik yang ada itu dituliskan semua. Titik yang dimaksud adalah titik tumpuan sama titik pertemuan balok sama kolom. Ya. Kalau misalnya nanti ada titik bebas, ya dibuat juga titik bebas. Tapi pokoknya setiap titik yang ada, bukan titik yang di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah balok nggak perlu ditulis. Ya. Jadi ini berarti titiknya ada 4, ada A, B, C, D. Ya. Ini dibikinnya pakai Excel. Ya. Jadi dituliskan A, B, C, D. Tapi B-nya harus 2 kolom karena B-nya ini ada 2, BA sama BC. Ya, jadi habis titik, ini pertama yang dituliskan adalah titik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah balok atau kolom, ya. Ada berapa balok aja? Ada AB, terus ada BA. Di A ini cuma ada AB. Di B ada 2, ada BA, ada BC, ya. Di C ada CB, ada CD. Di D hanya ada 1 BC. Ya. Nah, setelah ini dituliskan baloknya, baru kita menghitung kekakuan. Ya. Menghitung kekakuan, ini kok nggak sama, berarti soalnya kekakuannya nggak sama. Kita balik lagi ke atas. Ini 4EI. Oh, berarti bukan yang ini, yang ini. Yang ini ngerjainnya, ya. Kalau yang atas tadi yang dimodifikasi, ya. Ini ya, tetap soalnya sama ya yang ini. Jadi ini titik, ini balok, ini double, gini ya. Nah, menggambar ini paham kan ya? Jadi ini titik yang ada, ini balok yang ada. Jadi di balok itu selalu ada 2 nama, tapi hurufnya dibalik. Ada AB, ada BA, ada BC, ada CB, ada CD, ada DC. Ya. Paham, Bu. Ya, kemudian setelah itu menghitung kekakuan. Kekakuan tadi rumusnya 4EI per L. Berarti sekarang kita hitung kekakuannya ini ada berapa? 4. Kemudian EI, EI-nya kan soalnya sama nih, EI semua nih penampangannya. Ya. Kemudian L-nya 4, dibagi 4. Berarti ini nilainya adalah 1 EI kan? 1 EI.
Di sini EI-nya nggak ditulis, jadi ini K-nya nilainya dalam EI ya. Jadi yang ditulis angka ininya aja ya. Karena ini bentangnya sama semua, jadi ini satu semua kakuannya. Ya, paham ya? Kemudian setelah mencari kekakuan, kita menghitung faktor distribusi. Faktor distribusi tadi ada dua kondisi, yang satu di dalam pertemuan dua balok atau kolom, ya, yang satu di ujung, ya. Berarti di sini AB itu ujung, ya, BC ujung, tapi apa yang di tengah-tengah BA, BC, CB, CD itu adalah di tengah, ya, di pertemuan dua balok. Yang di ujung kita lihat ini sendi, A-nya sendi, D-nya sendi, kan? Berarti ini faktor distribusinya -1. Ini faktor distribusinya -1. Ya, karena sendi. Sekarang yang di tengah ini kekakuannya kan sama. Ini 1, ini 1 juga. Ya. Totalnya faktor distribusi itu harus -1. Berarti faktor distribusinya BA -setengah, ya, BC -setengah juga. Ya, sama CB sama CD juga -setengah. Karena totalnya ini kalau dijumlah -1. Ya, ini juga kalau dijumlah dalam satu titik faktor distribusinya. Paham sampai faktor distribusi? Paham, Bu. Jadi -1 itu dibagi buat 2 itu ya, Bu. BA sama BC. Karena ini ada balok. Nanti kalau ada 3 ya dibagi 3 gitu ya. Jadi sesuai dengan jumlah di titik tersebut ada berapa balok dan kolom. Ya. Nah sekarang setelah faktor distribusi paham, nah kita mulai ngitung momen primer. Jadi urutannya nggak sama ya. Kita menghitung kekakuan dulu, menghitung faktor distribusi, baru momen primernya terakhir. Kalau faktor induksi tidak dihitung, tapi hanya dituliskan di sini untuk perhitungan ke bawahnya nanti. Ya ini faktor induksinya setengah-setengah. Faktor induksi itu ke masing-masing balok yang beda ujung. Jadi kalau AB diinduksikan ke BA, yang BA juga diinduksikan ke AB, yang BC diinduksikan ke CB, CB diinduksikan ke BC, dan seterusnya. Maka nulisnya kalau bisa deketan gini, ya. Kalau jauh-jauhan misalnya nggak urut, kalian nulisnya nanti ini induksinya jadi jauh, ya. Takut salah nanti di kolom. Nah, kemudian sekarang momen primer. Momen primer itu kan ada kalau dia ada nilai bebannya. Kalau nggak ada bebannya udah pasti 0. Ya. Di AB sama di CD nggak ada beban. Jadi momennya pasti 0, 0, ini 0. Tinggal dihitung BC sama CB. Ya. Tadi rumusnya apa? Momen primer itu. Kalau ini jaraknya 2, berarti rumusnya momen primer BC. Momen primer BC berarti plus apa min? Momen primer BC berarti ini. Momen primer CB berarti ini. Berarti BC apa? Minus ya. Arahnya berlawanan jari Minus, jari. Bu. Iya, minus 10 kali A. A-nya berapa? 2. Ya, terus B-nya berapa? 2 juga. 2 kuadrat dibagi 4 kuadrat. Ya. Ini 4 kali 2, 8, ini 16, berarti setengah. Ketemunya -5 kan. Dengan cara yang sama, momen primer, ini momen primer ya. Momen primer CB, caranya ngitungnya sama juga tapi plus kan. Nih berarti ini plus 5. Ya. Ini -5, ini plus 5. Paham? Sampai sini? Paham, Bu. Iya, sekarang Tapi barulah kenapa momen primer cuman BC sama CB ya, Bu? yang ada bebannya cuma di sini. Kan di sini nggak ada beban. Ini nggak ada beban. Oh, jadi yang ada bebannya itu antara BC itu ya? Yang P10 Iya. itu? Iya, jadi momen primer muncul hanya kalau ada beban di balok tersebut.
Kalau nggak ada ya otomatis 0, kan P-nya jadi 0 kan. Ya, paham ya? Jadi nggak usah pusing, yang kosong ya pasti 0, tinggal yang ada bebannya saja. Nah, kemudian Baik, Bu. ini sampai sini ya. Kemudian habis itu balancing. Balancing itu faktor distribusi ya. Ini kan berarti kalau di sini ada min 5, berarti sigma momen di sini kan nggak 0 gitu ya. Nggak seimbang kan, di sini cuma ada min 5. Nah, min 5 itu harus dilawan dengan plus 5 ya. Plus 5 itu disebarkan ke BA sama ke BC ya. Berarti dikasih ke sini plus 2,5, dikasih ke sini plus 2,5 ya. Jadi dikalikan dengan faktor distribusinya ya. Berarti balance di sini adalah min setengah kali jumlah momen di sini ya. Kebetulan di sini 0, di sini min 5. Ini jumlahnya min 5. Min 5 kali min setengah berarti ini plus 2,5. Ini min setengah kali min 5 berarti ini plus 2. Paham ya? Berarti sama juga kalau yang sebelah sini ada plus, di sini kan plus 5. Berarti kalau plus berarti ngelawannya harus min. Berarti di sini dikasih min 2,5, di sini dikasih min 2,5. Ya, karena faktor distribusinya sama. Nanti kalau faktor distribusinya beda, ya membaginya beda juga. Ya, jadi ini min setengah kali 5 ditambah 0, ini min setengah kali 5 ditambah 0. Jadi ini min 2,5 min 2,5. Paham ini ya? Sekarang yang di ujung-ujung, ini kan sendi-sendi. Sendi tadi faktor distribusinya berapa? Min 1. Berarti min 1 kali 0 itu adalah 0. Ya. Min 1 kali 0, 0 juga. Ya. Ini nggak ditulis tapi maksudnya 0. Ya. Paham sampai sini? Kuncinya tinggal. Paham, Bu. Oke, sekarang satu lagi. Jadi sebetulnya yang terpenting itu sampai sini doang. Karena yang di sini nanti itu di copy. Ya. Jadi apa? Sekarang setelah balancing, kemudian dia induksi. Ini induksi. Habis di distribusi, kita induksikan. Tadi induksi itu kan setengah, ya. Kalau di sini dapat bagian 2,5, 2,5 ini kan berarti kalau kita putar satu radian, di sini dapat setengahnya, menahan setengahnya. Berarti kalau di sini ada 2,5, maka di sini harus menahan setengahnya dari 2,5. Berarti ini ya, ini ke sini setengahnya, ini ke sini setengahnya. Ya, ini BC ke CB setengahnya, ini ke sini setengahnya. Ini kebetulan sama ya, faktor induksi sama faktor distribusinya sama ya. Tapi setengah di sini adalah ini ya, setengah induksi. Kalau setengah di sini, ini tadi setengah faktor distribusi. Jadi kalau faktor distribusinya nggak setengah, ya jangan dikaliin setengah gitu ya. Sesuai dengan faktor distribusi yang ada di sini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Jadi 2,5 dibagi 2 ya, Bu. Iya, kali setengah maksudnya ya. Kali setengah atau dibagi 2 ya. Nah, ini itu posisinya sama kayak momen primer jadinya ya. Cuma ini momen primer yang dari beban asli, ini momen primer karena induksi ya. Nah, langkah berikutnya setelah ke sini, ini sama lagi kayak ini ya. Jadi ini di-copy ke sini. Yang ini di-copy dari sini. Ya. Berarti nanti setelah ini selesai, maka ini itu sebetulnya ngerjakannya 2 baris ini itu harus pakai rumus. Kalau mengerjakannya kalau di Excel kita pakainya rumus ya. Jadi ini berarti rumusnya apa? Rumus sel di sini sama dengan min 1 kali sel ini. Jadi patokannya dari sini ya. Rumus ini gimana? Min setengah kali sel ini ditambah sel ini karena ini gabungan ya. Yang di sini sama dengan min setengah itu faktor distribusi,
kali sel ini ditambah sel ini. Ya. Yang sini berarti faktor distribusi ini min setengah kali dalam kurung sel ini ditambah sel ini. Yang sini sama ya, tapi faktor distribusinya yang ini. Min setengah kali sel ini tambah sel ini. Yang sini faktor distribusi ini min 1 kali sel ini. Ya. Jadi nanti ini berupa rumus dalam di Excel. Ya. Sedangkan yang sini rumusnya setengah, ini berarti sel ini setengah kali sel ini. Sel ini setengah kali sel ini dan seterusnya. Ya, jadi bikin selnya di Excel sama dengan kita klik setengah kali terus klik sel ini. Yang ini sama dengan setengah kali sel ini diklik. Ya, terus nanti ketemu rumus. Ya, nah 2 baris ini setelah berupa rumus, tinggal kalian copy ke bawah. Ini di copy terus ke bawah. Nah, ini jadi nggak kelihatan. Ini baris yang ini tadi, di copy terus ke bawah sampai ngopinya sepanjang-panjangnya sampai genap itu hitungannya. Ya. Cuma karena ini hitungannya manual, ya berarti ini 2 hapus dulu deh. Tumpuk ya. Karena ini ngitungnya manual ya, jadi ini cuma sampai 5 aja deh ya, sampai 4 ya, karena kan tadi yang 1 aslinya, yang 1 kan dari sini nih ya, jadi batasnya itu dari sini yang di copy sama ini ya, induksi yang 1, 2 baris ini di copy ke sini berarti 1, 2, 3, 4 ya, sampai ke 4 kali jadi genap, berarti nanti dapat 8 baris lagi ya. Nah, anggap aja udahlah capek sampai di sini dulu, kita cek dulu ya hitungannya. Sekarang dalam satu titik itu kan ini ya. Ini kalau dijumlah berapa sih selisihnya? 0,1. Ya udahlah dianggap udah mendekati 0 misalnya. Kalau ini kita asumsikan udah mendekati 0, ya kita tutup di sini. Tapi nutupnya nggak boleh di sini. Jadi kita copy lagi 1 baris lagi. Jadi tadi kalau di copy 4 kali dapat 8 baris. Kemudian kalian nambah 1 copy lagi, tapi hanya copy yang sini saja. Ya, sininya nggak usah di copy. Atau boleh 5 kali, nanti baris terakhir dihapus. Ya, jadi karena nutupnya harus di sini, nutupnya harus dibalas. Ya, nah nutupnya dibalas, kemudian nanti dijumlah dari sini. Patokannya dari sini ya. Nah ini dijumlah ke bawah, terus hasilnya ya. Berarti ini tuh 0 ditambah 1,25 min 1,25 plus ini dan seterusnya. Karena ini plus min terus ya pasti 0 ya. Kemudian yang ini karena beda ketemunya segini nih. Ternyata 3,0005. Yang sini ketemunya 3,0004. Nah, ini kan udah mendekati sama kan. Cuma beda di belakangnya aja ya. Kalau misalnya kita bulatkan sampai 3 digit ya berarti udah mendekati 0 ya. Nah, memang ada selisih sedikit, tapi kalau kita buletin lagi ke cuma 1 digit ya dia udah sama ya. Jadi ini penyederhanaan aja. Kalau di Excel ya bisa diterusin lagi sampai benar-benar 0 mau ketelitiannya berapa digit ya. Nah, setelah ketemu maka inilah hasil momen akhirnya. Ya. Mungkin kalau ini lebih sederhana kali. Nah, bisa kira-kira untuk metode cross untuk portal tetap masih ada waktu 30 menit. Nah, kalau udah ke sini tinggal pribadi seperti biasa ya, dilanjutkan pribadinya diselesaikan. Ini
ini langsung dihitung reaksi-reaksinya lewat pribadi dan seterusnya. Nah, ini pelajaran statika 1 sih ya. Kita lompat yang ada portal ya. Nah ini ya, yang mungkin mirip-mirip dengan tugas 1 ya. Yang tugas 2 maksud Ibu ya. Tugas 2 kan belum ada yang benar ngerjainnya sampai ke slope deflection ya. Nah, kerjakan lagi pakai cross ya. Nah, supaya setidaknya bisa lah kalau dua metode yang sebelumnya nggak bisa, ya berarti kita coba metode yang lain yaitu cross. Nah, sekarang kalau yang seperti ini, portal tetap, ini portal tetap juga karena titik-titik ini nggak mungkin pindah, ya. Ini nggak mungkin pindah, jadi dia cuma muter-muter aja, ini muter, ini muter, ini muter, ya. Kalau dengan slope deflection, ini kita harus gambarkan permisalannya, ini mungkin muter gini, ya. Terus ini karena ini jepit nih nggak muter, ini. Kalau ini muternya ke sana berarti ini ikutan ke sini karena dia tetap siku ya. Terus karena ini sendi ini nggak. Nah, kira-kira bentuk deformasinya nanti kan seperti ini ya. Jadi kita nggak kalau dengan slope deflection kita mencari deformasi rotasi dan deltanya dulu. Kalau ini berarti rotasinya. Baru setelah dapat rotasi baru kita menghitung momen ujung-ujungnya. Tapi kalau dengan cross kita langsung dapat momen ujungnya ya. Untuk dapat rotasinya justru belakangan ya. Untuk dapat rotasinya nanti kita cari rumusnya lagi ya. Nah, sebelum lanjut ke sini, paham tadi kira-kira yang balok? Paham Bu yang balok. Iya, sekarang coba urutannya. Jadi kalau misalnya ke portal ini urutan ngerjakannya gimana? Nomor 1, apa yang dibuat? Ada berapa titik? Ada A, B, C, D. Ada A, B. Itu untuk A. Ya Terus? kan Bu? Iya, di B-nya ada Kalau titik di B itu ada balok BA, terus BD sama BC. Kalau di C? Di C ada CB, kalau di D ada DB. Iya, ya berarti baloknya ada 6, titiknya ada 4. Ya. Nah, habis titik sama balok, terus apa yang dikerjakan lagi? Menghitung urutannya tadi apa? Balok, titik, terus faktor? Panjangnya Bu. Oh iya, panjangnya ya, karena nanti ya panjangnya beda-beda ya. Ini ada data 4 meter, ini 8 meter, ini 6 meter ya. Berarti selain panjang, satu lagi EI, karena ini EI-nya nggak sama ya. Ada EI, ada EI, ini ada 2 ya. Berarti baris pertama adalah titik, baris kedua adalah balok, baris ketiga data EI, baris keempat panjang L, baru setelah itu baris kelimanya menghitung Distribusi Bu. Belum. Ini dulu dong. Ini apa? Faktor, Itu kekakuan. ya, faktor kekakuan ya. Faktor kekakuan rumusnya 4I per L. Ini berarti yang modifikasi nih. Harus cari yang nggak modifikasi. Ini ada yang 3 sama. Berarti cari yang murni ya. Nggak ada kayaknya. Kalau enggak yang tadi aja dikerjakan. Ini kali. Ini ya.
Ini yang murni ya. Ini kebetulan deket, tapi ini enggak 3 sih. Kalau enggak apa-apa ini, tapi kita kerjain apa yang murni ya. Nanti kalian bandingkan hasilnya harus sama yang enggak murni. Oh ini sih ada sih yang murninya di bawahnya tenan. Yang ini ya. Itu yang bawah ada, Bu. Iya, yang ini ya. Jadi ini tadi apa sambil inget-inget ininya aja tadi ini A, B, C, ini D ya. Jadi yang pertama adalah titik, kemudian balok, kemudian EI kalau lebih rapi mestinya ditulis dulu EI-nya baru L baru K ya. Karena ini kan Ibu hitung manual karena pakai kertas ya. Tapi kalau misalnya nanti pakai Excel, ini bisa ditambahkan dulu EI, kemudian ditambahkan L, baru ngitung K ya. Jadi ini ngitung K-nya karena ini yang pakai modifikasi berarti nilainya beda. Kalau nggak modifikasi berarti 4 EI per L semua ya. Ini yang modifikasi 8, kalau yang nggak modifikasi berarti sambil kita hitung aja angkanya di sini. Kalau ini berarti 4 EI per L. 4 EI per L berarti 4 EI per 4, 1 ya. Ini 4 EI per 8, berarti 4 per 8. 4 per 8 itu setengah ya. Kemudian yang sini 4 kali 2 per 6, berarti 8 per 6. 8 per 6 itu berarti 4 per 3. Ya. Nah kalau nilainya 1 setengah sama 4 per 3, kalau pakai manual susah ngitungnya. Berarti kita harus kalikan relatif, faktor persekutuan terkecil dari 1 ini kan berarti 2 per 2 ya. Faktor persekutuan terkecil dari 3 sama 2 kan 6 ya. Berarti ini dikalikan 6, berarti jadi 3 ya. Jadi 3, ini dikalikan 6 jadi 3. Enggak tuh. Ini dikalikan 6, 3. Oh ini 6. Yang 3 sini ya. Ini kan atasnya 2. Ini 6, ini 3. Ini dikalikan 6 jadi 8. Ya. Paham ya? Jadi beda sama ini. 838 ini karena modifikasi. Ya. Berarti yang bawah. Ya. 638. Ini ya. Ini 638. Mau dihapus lagi. Ini ya angkanya ya. 63. 6 itu yang AB, BC yang 3, terus BD yang 8. Nah ini karena 3, jadi ada yang jauh ya. Yang jauh itu yang BC sama CB. Kalau misalnya kita dekatkan CB di sini, nanti BC dekat tapi BD-nya jauh ya. Ya pasti ada yang jauh kalau yang tinggi. Apalagi kalau portalnya udah banyak, ya pasti ada beberapa yang jauh. Nah ini dikasih catatan aja, diingat-ingat gitu. Ya, sampai sini paham ya? Ini kekakuan, baru ngitung faktor distribusi. Faktor distribusi soalnya tadi A itu apa? Jepit ya, jepit berarti 0. C itu apa? Sendi berarti min 1 ya. Di D apa sendi? Min 1 ya. Yang di titik hanya di B. Ada 3 nih. Dijumlah dulu. 8 tambah 8 tambah 3 berarti berapa? 19 ya harusnya. Enggak sih ini. 6 tambah 3 tambah 8 ya. 17 berarti ini min 6 per 17, ini min 3 per 17, ini min 8 per 17. Ya. Momen primer hanya ada di balok BC. Tadi bebannya Q berarti 1/12 Q kuadrat. Ini 1/12 Q kuadrat. Ini plus, ini min. Ya. Baru faktor distribusi. Faktor distribusi baru balancing. Balancing itu berarti hasil dari distribusi. Ya.
dari faktor distribusi kali momen primer. Ini kali ini, ya. Ini kali ini dijumlah dulu tiga-tiganya, ya. Yang sebelah sini ini kali ini dijumlah tiga-tiga. Yang sini berarti ini kali ini dijumlah. Ya. Nah, hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Ini nanti kalau dijumlah, caranya ngecek, ini dijumlah 6-6-nya harus 0. Ya, dalam satu. Terus kalau ini berarti min 1 kali 0, ini min 1 kali ini. Ya. Setelah itu baru, setelah induksi, setelah distribusi apa? Induksi. Ya, induksi setengah-setengah. Ini ke sini setengah, ini ke sini setengah. Ini agak jauh ya, ini ke sini setengah. Ini ke sini setengah, ya, baru ini setengah. Setelah itu baru dua baris ini dari sini ya, dari distribusi pertama sampai induksi yang pertama, ini dalam rumus dikopikan ke bawah sejumlah genap, kemudian baris terakhir dihapus. Ya, cari setelah angkanya udah 00 baru kita bisa hapus. Ya, jadi kalau di Excel bisa sebanyak mungkin ngopinya. Ya. Ya. Nah, ini saya tutup sampai 5 juga sama, tapi ini setelah dicek dia dalam satu titik sudah 0, pembulatannya 2 digit, ya berarti sudah diasumsikan dia udah. Paham ya? Waktunya masih ada 30 menit. Nah, kira-kira bisa tugas 1 dikerjain lagi seperti ini. Tugas 1 itu ini cross. Tugas 1 tugas 1, tugas 2 ya. Tugas 2 itu, tugas 2 yang kemarin dikerjain slope deflection, yang ngerjain cuma 2 orang, Rizal sama Perdomuan, belum dilanjutkan. Sekarang udah dilupakan aja nih tugas 1-nya, kerjain lagi sekarang yang pakai cross, berarti di ini. Tugas-2-nya ini. Nah ini ya. Ini Risa Pardomuan yang ada di sini siapa aja? Ada Risa, Evan, sama Adik. Kebagian nomor berapa aja nih? Risa kemarin. Saya nomor 3, Bu. Ya nomor 3. Terus Evan nomor berapa? Adik nomor. Nah ini kan berarti mirip tadi ya. Cuma bedanya ini ada momen. Momen ujung. Ya. Nanti kalau momen ujung nyarinya berarti contoh yang ada momen ujung. Kalau nggak salah sih ada juga sini. Yang ada momen ujung itu. Ini nggak ada. Yang ada momen ujungnya. Coba dicari deh, lupa. Saya ingat Ibu sih ada sih. Kalau enggak, bedanya sih sebetulnya kalau
ada momen ujung. Kayaknya di materi ada mungkin. Di materi. Di materi mungkin yang portal pergoyangan. Tapi sebetulnya sih nggak masalah sih. Ada momen ujung itu cuman ada perbedaan sedikit aja. Ini ya. Nah ini berarti kan ada BA nih. Ya. Teradi Rizal ya. Ini kan ada BA nilainya sama. Nilai BA-nya 400 kali 2, 800 ya. Nilai BA ini tetap nilainya sebesar BA terus 800. Itu nggak diinduksi, nggak dikonversi ya. Nggak distribusi. Jadi nilai BA itu tetap sampai kolom bawah, nanti itu 800 juga. Perbedaannya hanya pertama kali aja. Pertama kali karena ini ada BA, ada BC, kemudian ada BD, ya. Jadi pertama kali ini tiga-tiganya ini dijumlah momennya, ya. Iya, Bu. Kemudian Ya. setelah dijumlah baru dikalikan distribusi. Tapi distribusinya yang dihitung kekakuannya hanya BD sama BC. Jadi kekakuan BD itu berarti 4 kali 2 EI per 4. Berarti berapa? 4 kali 2 dibagi 4 berarti 2. Yang sini 4 kali EI dibagi 3 berarti ini 4/3. Ya. Berarti ini 2 sama 4/3 tinggal sederhanakan dikalikan dengan bilangan yang bulat supaya nggak pecahan gitu ya. Nah baru distribusinya totalnya harus min 1, yang didistribusi hanya BD sama BC. BA-nya nggak perlu didistribusi karena ini udah stuck tetap di nilai 800 terus ya. Jadi ini tiga-tiganya dijumlah baru didistribusi. Nanti induksinya juga tetap aja BD sama DB, BC sama CB. Ini BA-nya nggak perlu, BA ke AB nggak perlu. Ya. Jadi ini hanya tempelan, tapi pada saat distribusi yang pertama dihitung. Tapi yang berikutnya cukup hasil momen di sini sama di sini. 800-nya itu kan nggak ada pendistribusian lagi, nggak ada induksi lagi. Jadi baris berikutnya nggak ada angkanya, yang dijumlah tetap 2 ini aja. Ya. Nah, terus sampai 0, nanti setelah 0 baru dijumlah. Ya. Nah, dicoba dulu Yang ya. 800 itu yang BA ya, Bu? Iya, yang 800 BA positif kan sebelah sini. Jadi nanti BA-nya tetap 800 terus gitu ya. Jadi kalau dibuka yang Excel-nya tadi mana ya? Kalau dibuka yang ini kan mites ya, bukan yang ini. Maksudnya kalau ini kan contoh mites yang ini 2000, ini enggak 2000 dong, ini 200 harusnya. Ya, 100 kali 2. Ini 200 tetap 200, di sininya nggak ada penyebarannya juga. Ya, jadi yang di tugas ini pun juga sama. Yang tugas ini tetap 800 terus. Gitu. Ya, kalau Adi Fatoni kebagian Bu. Adi sama Evan? Adi? Ya, Bu. Iya, kamu nomor berapa? Nomor Benar, Bu. Nomor 2 itu yang mana? Nomor 2 yang mana? 1, 2, 3, 4. Ini kah? Belum ngerjain ya, jadi nggak tahu ya. Pembagian nomornya, oh ini. Nomor 2 itu nomor 1. Terus di Evan nomor berapa? Evan nomor 0. 0 itu berarti nomor 3. Evan nomor 3, Adit nomor 1. Ini ya.
Ini mah gampang cuma 2 doang, hampir sama-sama Rizal kan, cuman bedanya Rizal lebih rumit nih, ada cantilevernya, ini enggak ada ya. Jadi ini seperti biasa, ini faktor distribusinya 0, ini 0, ini -1 ya. Kemudian faktor distribusi titik ada 0 ya. Nomor apa, Eva nomor 3 ini mirip tadi ya, mirip contoh soal tadi. Ya, ada 3, cuma bedanya ini jepit, kalau di contoh tadi kan sini, ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, apa, materi hari ini. Harapannya bisa lanjut ya ke cross-nya, oke lah kalau slope deflection nggak paham, momen persamaan 3 momen nggak paham, ya oke setidaknya ada 1 metode yang bisa dipahami di analisa slope. Ya. Tapi kalau SAP-nya tetap harus bisa ya SAP-nya buat ngoreksi kuncinya. Rata-rata yang salah apanya? Nggak teliti ya. Pertemuan nggak ada. Di sini Risa nggak teliti apanya, rem beban atau apa, dia lupa. Atau panjang kolom gitu ya. Kalau nggak salah ada yang harusnya 4,5 di gambar 5. Terus data EI-nya juga nggak sama. Ya. Kebanyakan sih nggak teliti aja sih. Ya. Kira-kira seperti itu. Materi hari ini bisa diakhiri, masih ada waktu sih 15 menit kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibahas. Untuk recordnya nanti ini gimana Bu? Dibagikan atau? Oh iya, nanti setelah simpan di YouTube ya. Ini belum di progres. Kalau Ibu cukup ini Ibu stop aja ya.